Pemirsa, puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada 28 Maret 2025, namun kepadatan sudah mulai terjadi hari ini. Pemirsa, pengacara Febri Diansyah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk perkara kasus Harun Masiku, namun penyidik KPK tengah cuti. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Memasuki masa puncak arus mudik 2025, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati pemudik sejak pagi tadi. Diperkirakan kepadatan penumpang ini terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Ya, seperti informasi yang kami dapatkan pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Hari Raya Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta ini terus dipadati oleh penumpang yang akan berangkat keluar Jakarta maupun kedatangan dari luar Jakarta. Berdasarkan data dari PT KAI Daob 1 Jakarta, saat ini sudah ada 23.000 lebih penumpang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Dan jumlah ini pemirsa terus bertambah, meningkat mulai 28 Maret hingga 1 April 2025, di mana itu adalah masa puncak arus mudik di stasiun ini. Ya, pihak kereta api sudah menyiapkan 7 kereta tambahan untuk dipersiapkan menuju sejumlah kota besar seperti Yogyakarta, Semarang, dan berbagai wilayah destinasi favorit. Sama seperti stasiun kereta, pemirsa, ribuan pemudik sejak pagi tadi juga memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 170.000 orang. Ya, seperti yang Anda saksikan ini pemirsa, antrian panjang ini terjadi di counter check-in Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Jadi sebagian besar pemudik tujuan Surabaya, Denpasar, Medan, Padang, dan juga Makassar ini terus bertambah ya, di mana peningkatan jumlah pemudik di bandara sejak 3 hari lalu. Dan ini bukan puncaknya pemirsa, karena Jumat besok baru akan menjadi puncak dari pemudik yang memadati Bandara Soekarno-Hatta. Ya, sementara itu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau langsung arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mengantisipasi puncak arus mudik yang akan berlangsung Jumat besok, Menhub mengaku tidak khawatir lantaran penumpang yang datang sudah sesuai dengan tiket yang terjual. Didampingi sejumlah pejabat terkait, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meninjau arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Menteri Perhubungan ingin memastikan langsung pelayanan di bandara, mulai dari counter check-in, ruang tunggu penumpang, hingga bagasi barang penumpang atau conveyor. Kementerian Perhubungan juga memastikan rebalancing atau pemerataan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi akan terjadi pada Jumat 28 Maret besok seiring dimulainya cuti bersama Lebaran. Besok kan kita memang puncak, tapi kan semuanya yang datang sudah sesuai dengan tiketnya, jadi kita nggak terlalu khawatir sih. Karena yang ditanya puncak yang besok, tapi untuk hal lain karena sudah seatnya mereka sudah booking dan segala macam, kita nggak terlalu. Berarti kan pesawat tersedia, kapasitas bandara juga sudah cukup untuk menampung para pemudik yang akan datang besok. Menteri Perhubungan juga menambahkan, pemudik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara mulai meningkat sebanyak 10% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Jelang puncak arus mudik Lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan juga ruas tol Layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik pemirsa. Ya, ini bisa menjadi referensi Anda yang akan mudik pemirsa. Informasi yang kami dapatkan, terjadi kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek KM 47 terjadi sejak pagi tadi hingga malam ini, di mana terdapat antrian panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Macet ini disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ, sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan juga tol Japek.
Meskipun volume kendaraan meningkat signifikan, tapi belum ada rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap atau juga kontraflow belum diterapkan ya. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan juga tol layang MBZ ini akan terus bertambah hingga Kamis malam nanti. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari KM 70 tol Cikampek hingga KM 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Sistem one way atau satu arah hari ini sudah mulai diberlakukan. Pemberlakuan one way dari gerbang tol Cikampek Utama hingga Cipali Palimanan Cipali. Pihak Jasa Marga telah memberlakukan sistem one way dari gerbang tol Cikatama dari siang tadi mulai KM 70 hingga KM 188 tol Cipali. Pihak kepolisian memberlakukan berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan yang melalui gerbang tol Cikampek. Ada 700.000 kendaraan sudah keluar dari Jakarta, di mana 282.000 diantaranya telah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama. Sempat hujan deras juga pemirsa di sini, di mana pengendara diminta antisipasi demi mendukung kelancaran lalu lintas, termasuk kecukupan BBM harus cukup, termasuk saldo uang elektronik juga harus terisi. Pengemudi dihimbau keluar jalur arteri atau rest area untuk istirahat sejenak jika mulai lelah, tidak boleh dipaksakan ya. Langsung kita pantau situasi terkini. Ini di jalur selatan ada Irfan Hardiansyah di jalur Limbangan Garut, Jawa Barat. Selamat malam Irfan, apakah arus kendaraan sudah mulai meningkat di jalur Limbangan oleh pemudik Irfan? Ya baik, selamat malam. Terima kasih Yudi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa untuk di jalur selatan, tepatnya di Jalan Raya Limbangan Garut, Jawa Barat, mulai sekarang sudah dipadati ataupun sudah ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana dari pantauan kami dari siang hingga saat ini memang terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Jalan Raya Limbangan Garut, Jawa Barat, kemudian ke Malangbong dan juga ke Tasik. Dan untuk jalur selatan sendiri ini khususnya di Jalan Raya Limbangan seringkali digunakan ataupun dilewati oleh pemudik yang mana ini akan melintas ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya, kemudian juga menembus ke ataupun melaju kembali ke arah Jawa Tengah, khususnya di Cilacap, kemudian Purwokerto, Kebumen, dan wilayah lainnya di Jawa Tengah. Dan tentunya untuk situasi terkini memang belum terlihat adanya kepadatan kembali, di mana untuk mengetahui lebih lanjut saya sudah bersama Kasat Lantas Polres Garut, Ibtu Aang Andi Suhandi selaku Kasat Lantas Polres Garut. Baik, selamat malam Pak Aang. Gimana nih untuk situasi terkini khususnya di jalur selatan? Apakah memang sudah ada peningkatan kembali arus lalu lintas, Pak?
Baik, kami sampaikan bahwa sampai malam ini untuk hari ini hari Kamis memang dibandingkan kemarin arus lalu lintas jauh lebih terlihat ada kiriman yang dari arah Bandung ke Tasik. Ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan buka tutup dari tadi pagi pukul 08.00 sampai terakhir tadi 17.00. Kami melaksanakan buka tutup atau pengurasan sebanyak 7 kali. 2 kali di Lewo, 1 kali di Bandrek, dan 4 kali di Pasar Limbangan. Ini menunjukkan bahwa kiriman arus lalu lintas yang dari arah Bandung menuju Tasik ini sudah terpantau lebih padat dibandingkan hari kemarin. Jika memang akan terjadi kepadatan, apakah memang malam ini bisa dikatakan puncak arus mudik sendiri, Pak? Untuk puncak arus mudik, perkiraan akan terjadi besok. Namun dari mulai malam ini sampai nanti pagi kami siap siaga di jalur karena mengantisipasi hal-hal terjadinya kepadatan. Kami sudah menyediakan tim urai dari mulai di Limbangan, Lewo, Bandrek, dan di Malangbong. Ini mengantisipasi seperti halnya tadi malam. Kiriman arus lalu lintas kepadatan di kiriman yang sampai ke Limbangan ini pukul 23.00 sampai 01.00 dini hari. Untuk trouble spot sendiri, Pak, di jalur selatan ini sebenarnya ada berapa titik, dan untuk nantinya cara pengurasan ini sistem rekayasa lalu lintasnya akan seperti apa, Pak? Kami sampaikan memang ada 5 trouble spot yang berada di jalur Limbangan Malangbong ini. Tapi kalau malam hari ini tidak ada karena untuk PT Pratama Abadi tadi pukul 15.00 sampai 16.00 sudah tidak ada lagi dan mulai besok sudah diliburkan. Terus pasar-pasar seperti Pasar Limbangan, Pasar Bandrek, Lewo, dan Pasar Malangbong untuk kegiatan masyarakat di malam hari tidak ada. Sehingga personil kami lebih kepada pengaturan manual di titik-titik seperti pertigaan Lewi Goong, pertigaan Bandrek, dan pertigaan Malangbong yang ke arah Wadok. Kemudian untuk dari segi ini kan Garut ini nempel sekali, Pak, dengan Bandung kemudian dengan Tasik. Nah, ini apakah nantinya jika terjadi kepadatan lagi khususnya di puncak arus mudik, apakah akan ada koordinasi dengan pihak lain, Pak? Contohnya misalnya dengan Polres Kota Tasikmalaya ataupun begitu dengan Polres Bandung. Khususnya di arus mudik, kami selalu berkoordinasi dengan Polresta Bandung. Kami berkoordinasi apabila terjadi kepadatan kendaraan yang keluar dari tol Cileunyi, maka dari Polresta Bandung menginformasikan ke kami untuk siap siaga menerima kiriman dari arah Bandung. Tentunya kami koordinasi dengan Tasik Kota apabila terjadi kepadatan di jalur Limbangan sampai Malangbong. Ini memang sudah kepadatannya luar biasa, maka kami akan melaksanakan trek panjang dengan titik pending di letter U Tasik Kota. Kemudian satu lagi nih, Pak, ini kan kita ketahui ya bahwa untuk jalur selatan ini memang jalurnya yang sangat berkelok, kemudian juga rawan akan bencana, Pak, khususnya longsor. Ini himbauan dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, Pak? Baik, kami sampaikan ada 2 titik memang yang rawan longsor apabila terjadi hujan. Yang pertama yaitu di Cigagade, Limbangan. Yang kedua yaitu di daerah Malangbong. Nah, kami sampaikan, kami himbau kepada masyarakat yang akan mudik dari Bandung ke timur, ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Kami menghimbau karena jalan pun berkelok-kelok, tetap konsentrasi dalam berkendara. Apabila memang terjadi hujan yang lebat, silakan bisa beristirahat. Kami siapkan untuk rest area di GTC Limbangan bisa dipergunakan, di Pospam Malangbong juga bisa dipergunakan untuk beristirahat. Terima kasih banyak Ibtu Aang Andi Suhandi atas waktunya, dan tentunya pemirsa itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Kasat Lantas Polres Garut, di mana tadi menghimbau untuk para pemudik yang memang melintasi di jalur selatan khususnya di jalur Limbangan kemudian Malangbong dan nanti ke arah Gentong Tasikmalaya Jawa Barat untuk tetap berhati-hati kemudian juga fokus dalam berkendara dikarenakan memang untuk jalur Gentong ataupun jalur Limbangan ini jalannya sangat berkelok, terus minim akan penerangan, jadi diharapkan bagi Anda pemirsa untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Sementara demikian
Baik, terima kasih Irfan atas laporannya dari jalur Limbangan Garut, Jawa Barat sehingga bisa memberikan referensi kepada masyarakat yang mungkin akan mudik melintas di sana ya. Terima kasih Irfan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, lalu lintas di Jalan Tol Cikampek juga meningkat hingga 72%. Korlantas kembali memberlakukan sistem one way atau satu arah dan kita akan simak informasinya berikut ini. Pemirsa, situasi pada malam hari di gerbang tol Cikampek Utama di satu hari menjelang puncak arus mudik ini terpantau ramai lancar pada malam hari. Berbeda dengan pada siang hari didominasi oleh kendaraan bus antar kota antar provinsi, pada malam hari ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Dan dapat kami sampaikan data yang dihimpun oleh Jasa Marga, lebih dari 763.000 kendaraan telah meninggalkan Jabodetabek dan 282.000 diantaranya adalah melalui gerbang tol Cikampek Utama. Artinya lalu lintas total secara keseluruhan meningkat 72%. Dan angka ini apabila dibandingkan dengan hari selain periode mudik. Sistem one way ini sudah diberlakukan sesuai dengan diskresi dari Korlantas dan juga Jasa Marga, di mana memang dilakukan one way lokal dimulai dari kilometer 70 Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 188 Cikopo Palimanan. Kemudian juga diperpanjang menuju ke kilometer 210. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh pihak Jasa Marga untuk puncak arus mudik besok di gerbang tol Cikampek Utama diantaranya adalah penyediaan dari gardu tol sebanyak 22 gardu, kemudian juga terdapat 8 jalur yang nantinya dapat digunakan oleh masyarakat ataupun juga para pemudik. Sistem one way nasional atau secara keseluruhan akan dilakukan esok, yakni dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414. Rekayasa lalu lintas dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Maret ini berdasarkan hasil diskresi antara Jasa Marga dan juga Korlantas, dan tentunya ini difungsikan agar tidak terjadi ketersendatan di kedua arus dari mudik baik yang ke Jakarta maupun juga meninggalkan Jakarta. Dari Karawang, Jawa Barat, Camar Haenda, Indra Purnama, dan Di Bernadi melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di Tol Cipali Subang, Jawa Barat macet puluhan kilometer. Kemacetan akibat kepadatan di rest area dan banyaknya kendaraan yang berhenti di bahu jalan, pemirsa. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas Tol Cipali Subang, Jawa Barat sejak pagi hingga siang ini. Antrian kendaraan mengular hingga puluhan kilometer, mulai dari kilometer 111 hingga 164. Kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 20 km per jam, bahkan sesekali tidak bergerak. Kemacetan di H-4 Lebaran ini terjadi akibat kepadatan antrean di rest area 130 Indramayu. Juga banyaknya kendaraan pemudik yang berhenti di bahu jalan untuk beristirahat. Dari mana, Pak? Dari kilometer 107 tadi, Cikampek. Dari Cikampek udah Pak padat? Iya, enggak, merayap doang. Merayap? Iya. Ini perjalanan dari mana mau ke mana, Pak? Oh, Cirebon, dari Cirebon ke Jawa. Untuk mengurai kemacetan, Jasa Marga siap melakukan kontraflow dan one way di jalur mudik. Sementara jika rest area penuh, pemudik diperbolehkan keluar tol ke jalur arteri untuk beristirahat dan kembali masuk ke ruas tol tanpa ada biaya tambahan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Para pemudik yang melintas di jalur arteri non-tol kawasan Cirebon dihimbau untuk lebih berhati-hati karena banyak lubang di jalan. Perbaikan jalan terus dilakukan dengan penambalan lubang meskipun terkesan sementara karena dilakukan tanpa adanya pemadatan aspal. Perbaikan jalan berlubang di ruas arteri Pantura Cirebon terus dilakukan sejumlah pekerja dengan menutup lubang-lubang yang masih banyak terdapat di beberapa titik sepanjang jalur Pantura Cirebon. Namun penambalan jalan berlubang ini bersifat sementara karena hanya ditimbun dengan aspal berbatu tanpa dilakukan pemadatan menggunakan alat berat atau alat khusus. Meski demikian diharapkan penambalan tersebut dapat minimalisir kondisi kerusakan jalan berlubang yang mengancam keselamatan para pemudik. Berusaha memaksimalkan faktor keselamatan di jalan. Kita memahami dalam musim hujan ini memang ada kesulitan-kesulitan dalam proses perbaikan dikarenakan cuaca yang terkadang tidak menentu, jadi menghambat teman-teman dari yang melakukan perbaikan. Tapi sekali lagi, penerangan perbaikan jalan selalu kita maksimalkan dan kita dampingi teman-teman dari dinas terkait.
Pihak kepolisian berharap penambalan jalan berlubang segera diselesaikan sebelum kian meningkatnya volume kendaraan atau mendekati puncak arus mudik Lebaran yang diprediksi pada hari Jumat mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Ya, selalu waspada dalam perjalanan, hati-hati pemirsa. Berikutnya, pemudik yang melintasi Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah terjebak banjir rob sedalam 10 cm hingga 40 cm. Akibatnya sejumlah motor dan mobil mogok akibat mati mesin. Pemudik yang tak hafal medan mengeluhkan minimnya rambu peringatan adanya banjir rob sehingga rugi waktu akibat macet imbas dari tergenang air. Ini juga selalu waspada untuk Anda yang mungkin akan melintas di Jalan Pantura Demak, Jawa Tengah, pemirsa. Kondisi ini tepatnya di Desa Sayung yang berbatasan dengan Kota Semarang karena tergenang banjir rob hingga 40 cm. Sejumlah warga yang akan pulang kampung dan tak hafal medan terjebak banjir rob ini, pemirsa, dan mengalami mogok kendaraannya. Pengendara mengeluhkan minimnya rambu-rambu peringatan banjir rob sebelum ke lokasi tergenang banjir sehingga pengendara terjebak macet lebih dari 1 km. Pesepeda motor dihimbau untuk melintasi jalan perkampungan yang lebih tinggi yang tidak terdampak banjir rob, sementara minibus dihimbau untuk melintasi jalan alternatif seperti dari arah Semarang bisa melalui Jalan Pedurungan, Meranggen, dan Onggorawe, Jalan Pantura Demak. Jadi tidak melintas di jalan yang tergenang air ini, pemirsa. Hari ini pemirsa, ribuan pemudik motor juga memadati pelabuhan Ciwandan Cilegon. Diprediksi pemudik motor akan kembali meningkat sore hingga malam ini. Ribuan pemudik motor Kamis pagi dini hari tadi memadati pelabuhan Ciwandan Kota Cilegon. Pemudik harus antri hampir 1 jam di kantong parkir dermaga sebelum bisa masuk ke kapal. Para pemudik pun mengaku sengaja melakukan perjalanan pada Kamis dini hari menghindari cuaca panas di jalan. Diprediksi peningkatan pemudik motor akan kembali terjadi pada sore hingga malam nanti. Di perjalanan berapa jam menuju ke sini? Kurang lebih ya sekitar 4 jaman. Pak, ini kan mudik bawa anak kecil ya? Iya. Ini gimana Pak di perjalanan tengah malam juga ini? Ya lumayan ya berhenti-berhenti lah, banyak berhenti-berhentinya. Untuk mengoptimalkan pelayanan 8 kapal Ro-Ro akan melayani penyeberangan ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di Pelabuhan Merak terpantau ramai lancar. Lebih dari 376.000 orang menyeberang selama arus mudik ini. Ya, ini di Dermaga Eksekutif Merak, di mana mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni merupakan kendaraan-kendaraan pribadi seperti yang kita saksikan ini. Merujuk data ASDP, informasinya hampir 100.000 orang telah menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni sejak 26 Maret 2025. Di periode yang sama, kendaraan yang menyeberang yakni sekitar 21.000 unit. Selama arus mudik, tingkat keramaian terjadi pada malam hingga subuh hari. Jadi malam ini sampai subuh nanti ada kepadatan, pemirsa. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak sebagai penyeberangan kendaraan pribadi, sementara motor, truk ini dialihkan ke Pelabuhan Ciwandan dan Bandar Bakau Jaya. Kita pantau pelabuhan lainnya. Puluhan ribu pemudik kapal dari Pulau Bali telah tiba di Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk, Ketapang pagi tadi. Nantinya seluruh aktivitas pelayaran dari Bali akan ditutup pada 29 Maret untuk menghormati perayaan Nyepi. Ribuan pemudik dari Pulau Bali tiba di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis pagi. Data manifest pelabuhan mencatat dalam sehari sebanyak lebih dari 80.500 penumpang tiba di Pelabuhan Ketapang. Penumpang kapal feri dari Gilimanuk ke Ketapang didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2.
Kendaraan roda 2 tercatat sebanyak 15.430 unit dan kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sebanyak 6.413 unit. Guna melancarkan proses penyeberangan lintas Selat Bali, pihak pelabuhan mengoperasikan 32 kapal feri dan mengaktifkan 8 dermaga. Puncak arus mudik di Pelabuhan Ketapang diprediksi terjadi pada Jumat 28 Maret. Karena setelahnya pihak pelabuhan akan menutup penyeberangan dan menghentikan segala bentuk pelayaran dari Pelabuhan Gilimanuk pada 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah, guna menghormati perayaan Nyepi di Bali. Dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, Ainus melaporkan. Antisipasi tindak kriminalitas di perjalanan, polisi mengawal ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan, Lampung. Pengawalan dilakukan agar pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan petugas untuk memberikan rasa aman kepada para pemudik yang tiba di Pulau Sumatera. Ratusan pemudik sepeda motor asal Pulau Jawa yang tiba di Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan dikawal anggota Satlantas Polres Lampung Selatan. Ini dilakukan guna menjaga keselamatan dan keamanan pemudik, khususnya yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk memperlancar proses pengawalan, polisi akan berkoordinasi dengan petugas KSOP Bakahuni terkait kapal yang sandar di dermaga Wika Beton yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2. Pengawalan ini ditujukan untuk demi terciptanya keamanan yang tercipta pada para pemudik, sehingga kita harapkan ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti begal dan lain sebagainya, sehingga kita akan kawal sampai dengan perbatasan Bandar Lampung, kita kawal secara estafet. Pemudik mengaku bisa mudik dengan tenang karena dikawal polisi dan tiba dengan selamat di kampung halaman. Seharusnya ya seperti ini kan, polisi mengayomi dan melindungi masyarakat. Pengawalan pemudik ini dimulai dari Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan secara estafet. Tidak hanya di Pelabuhan PT Wika Beton saja, pemudik yang tiba di Pelabuhan Bakahuni juga mendapatkan pengawalan hingga perbatasan kota Bandar Lampung. Berdasarkan data ASDP, hingga H-4 Idul Fitri sebanyak 10.410 sepeda motor yang sudah tiba di Pulau Sumatera. Angka ini akan terus bertambah, mengingat puncak arus mudik akan terjadi pada 27 dan 28 Maret nanti. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Perjalanan mudik lebaran tidak hanya dilalui oleh para pengendara mobil, pemotor juga tidak mau ketinggalan meramaikan perjalanan mudik lebaran. Namun pemirsa, sebelum melakukan perjalanan, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang baik. Mudik dengan motor menjadi opsi favorit bagi banyak orang karena lebih praktis dan terjangkau secara biaya. Namun perjalanan jauh dengan motor membutuhkan persiapan matang agar perjalanan aman dan nyaman. Berikut ada 5 tips yang dapat membantu Anda mudik naik motor dengan aman ke kampung halaman. Pertama, dilarang bermuatan lebih. Menambah muatan dengan kayu di bagian belakang dapat membahayakan pengendara. Kedua, periksa kondisi motor. Sebelum memulai perjalanan, periksa rem, oli, lampu, dan ban motor dapat berfungsi dengan baik. Ketiga, pakai perlengkapan yang tepat. Pastikan memakai helm SNI, jaket, sarung tangan, dan sepatu yang nyaman. 4, rencanakan rute dan waktu perjalanan. Cek kondisi lalu lintas dan cuaca di sepanjang rute yang akan ditempuh. 5, istirahat secara teratur. Pemudik motor harus mengatur waktu istirahat minimal 3 jam sekali selama perjalanan. Dengan mempersiapkan hal-hal tadi, mudik naik motor dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan aman. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan menjaga keselamatan selama di perjalanan. Informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Sindo Prime.
Pemirsa, sistem one way atau satu arah hari ini sudah mulai diberlakukan. Pemberlakuan one way dari gerbang tol Cikampek Utama hingga Cipali Palimanan Cipali. Pihak Jasa Marga telah memberlakukan sistem one way dari gerbang tol Cikatama dari KM 70 hingga KM 188 tol Cipali. Polisi memberlakukan berdasarkan banyaknya jumlah kendaraan yang melintas gerbang tol Cikampek. Ada 700.000 kendaraan yang sudah keluar dari Jakarta, di mana 282.000 diantaranya telah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama. Pantauan reporter kami di lapangan, pemirsa, sempat turun hujan deras sehingga pengendara ini diminta waspada, hati-hati karena jalanan licin, dan demi mendukung kelancaran lalu lintas, pengendara juga diminta untuk memeriksa kecukupan BBM dan saldo uang elektronik. Pengemudi pun dihimbau keluar ke jalur arteri atau rest area jika mengalami kelelahan. Jadi harus istirahat sejenak di rest area. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali, di mana one way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita langsung pantau situasi terkini di tol Palimanan, pemirsa. Ada Nata Arman. Nata, ini juga sebagai referensi pemudik ya yang akan melintas di Palimanan juga. Nata, arus kendaraan apakah sudah mulai meningkat di sana, Nata? Ya, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa terkait dengan volume kendaraan yang ada di tol Palimanan Kanci, ini sudah mulai meningkat sejak tadi sore sekitar pukul 3 sore, bahkan hingga dengan malam ini masih juga terus banyak sekali kendaraan yang kadangkala ada terjadi penumpukan di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Ini terjadi lantaran banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan untuk sekedar beristirahat. Karena memang di tempat saya melaporkan, tepatnya di kilometer 207A yang merupakan rest area yang menjadi titik krusial lantaran banyaknya masyarakat yang tidak kebagian untuk masuk ke rest area ini, sehingga memanfaatkan bahu jalan yang dilakukan pemberhentian untuk sekedar beristirahat sejenak. Kemudian meskipun hal ini juga didasari lantaran untuk jalur sendiri, ini jalur A yang mengarah ke timur dan juga jalur B, masing-masing jalur memiliki 2 lajur pacu. Kemudian untuk bahu jalan dan juga sebelah kanan ini pun digunakan ketika proses one way ini berlangsung sejak tadi. Kemudian adapun untuk sebelumnya, berdasarkan informasi kami peroleh dari pukul 11.45 waktu Indonesia Barat, gerbang tol Cikatama sudah memberlakukan sistem one way sampai dengan kilometer 180 tol Palimanan, namun diperpanjang hingga dengan kilometer 210. Dan ini pun melihat situasi lapangan apabila nantinya volume kendaraan semakin membludak atau
bisa dikatakan dari traffic counting mencapai 5.000 kendaraan, maka akan diperpanjang kembali hingga nantinya di puncaknya di hilirnya maksud kami di kilometer 414 Kali Kangkung. Dan memang untuk diprediksi sendiri untuk kendaraan atau arus mudik 2025 diprediksi akan terjadi puncaknya pada malam ini dan juga sampai dengan tanggal 29 Maret 2025, mengingat banyaknya masyarakat ataupun karyawan-karyawan yang sudah mengambil cuti untuk berlibur lebaran 2025. Kemudian selain itu juga kami sampaikan bahwa bagi masyarakat yang tidak kebagian melakukan istirahat di rest area yang ada di 207 bisa melakukan istirahat di rest area yang ada di depan lagi. Kemudian ini sekitar 40 km, yakni ada di kilometer 247, atau bisa mengambil ke jalur arteri yang mana terdapat juga beberapa posko-posko istirahat yang didirikan oleh berbagai stakeholder seperti itu yang bisa dimanfaatkan. Namun jangan khawatir karena meskipun kalian nantinya keluar, ini untuk tarif tol masih dipastikan tetap sama. Kemudian pihak Jasa Marga juga memberlakukan diskon tarif tol 20% dari periode mudik lebaran sampai dengan nantinya arus balik 2025. Kemudian dapat kami sampaikan untuk kendaraan-kendaraan sumbu 3 ataupun truk ini juga sampai saat ini masih terlihat ada beberapa yang kecolongan. Namun dari pihak polisi juga akan memberlakukan pembuangan seperti itu ataupun dialihkan ke jalur-jalur yang ada jalur arteri untuk menghindari adanya kepadatan lalu lintas yang terjadi dalam masa mudik lebaran 2025, terutama yang mengarah ke arah timur atau Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Yudi. Baik, banyak informasi yang bisa digunakan pemudik yang akan melintas di sana, dilaporkan oleh Nata Arman dan tim yang melakukan liputan di sana. Terima kasih Nata sudah melaporkan dari Palimanan. Selamat bertugas kembali Nata. Pemirsa, sejumlah kendaraan pemudik dari Cirebon menuju Jakarta ini diputarbalikkan petugas di ruas tol Cipali jelang penerapan sistem satu arah atau one way. Sejumlah pengendara kecewa karena belum mendapat himbauan ini sebelumnya. Jakarta ya. Petugas gabungan dari pihak kepolisian dan Satpol PP meminta pemudik dari Cirebon yang akan menuju ke Jakarta untuk putar balik dan melanjutkan perjalanan melalui jalur arteri. Hal ini sehubungan dengan diberlakukannya skema rekayasa lalu lintas berupa sistem one way atau satu arah di ruas tol Cipali. Sementara seluruh kendaraan baik angkutan umum maupun pribadi yang menuju ke Jakarta dikeluarkan di gerbang tol Sumberjaya. Akibatnya sejumlah pengendara merasa kecewa karena tidak mendapat sosialisasi perihal penerapan one way sebelumnya. Kang ini mau kemana Kang? Tujuannya Kang? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta? Kan dialihkan lagi jalurnya. Kayaknya sih gitu Pak. Kayaknya. Emang nggak tahu Kang ada? Enggak, saya nggak tahu pemberitahuannya Pak. Nggak ada. Pemberlakuan sistem one way di ruas tol Cipali diberlakukan jelang puncak arus mudik lebaran yang diprediksi akan terjadi Kamis malam. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Ya, agar lalu lintas lancar, Kakor Lantas meninjau arus mudik di ruas tol Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas masih dilakukan situasional. Selama 2 jam kami pantau arus, bangkitan arus cukup lagi. Sehingga one way yang kedua kami berlakukan one way lokal dari kilometer 70 sampai 188 dan saat ini kami perpanjang sampai ke 210. Maka dari itu kami laporkan update sampai saat ini arus lalu lintas yang menuju Transjawa cukup terkendali. Dan kami juga sudah koordinasi dengan jajaran khususnya jalur arteri. Jalur arteri kita kelola dengan baik. Di sana banyak pos, situasinya juga masih terkendali. Kami juga koordinasi dengan Jawa Tengah. Dengan adanya one way lokal, baik tahap 1 dan tahap 2, tentunya arus yang kita kirim ke Transjawa cukup tinggi. Apakah nanti di Jawa Tengah akan melakukan one way lokal, tentunya nanti akan melihat perkembangan arus yang menuju ke Jawa Tengah. Sementara demikian, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kejadian menonjol, kecelakaan di jalan tol juga nihil. Kamtipmas juga cukup terkendali, tempat-tempat di non-tol juga kita pantau terus, termasuk juga tempat-tempat perkotaan. Jadi operasi ketupat itu di samping mengelola Harkamtipmas, kami juga mengelola Kamseltip Carantas. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar
Mungkin besok hari H-3 itu arus puncak yang kita prediksikan, tentunya kami akan merencanakan one way nasional. Menunjang kelancaran arus mudik Lebaran, pemerintah memberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, mulai dari penerapan kendaraan ganjil genap hingga sistem one way yang akan diberlakukan secara situasional. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Dan pemirsa, untuk Anda yang akan ke Pelabuhan Merak, ini sekarang 4 hari jelang Lebaran sudah ramai lancar di Pelabuhan Merak, pemirsa. Ada 376.000 orang yang telah menyeberang selama arus mudik. Dermaga Eksekutif Merak, mayoritas yang menyeberang ke Bakauheni pada hari ini, mayoritas adalah kendaraan-kendaraan pribadi. Data ASDP menunjukkan hampir 100.000 orang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke Bakauheni pada Rabu 26 Maret 2025. Di periode yang sama, pemirsa, kendaraan yang menyeberang yakni 21.000 unit. Dan selama arus mudik tingkat keramaian ini banyak terjadinya itu pada malam sampai subuh. Dan untuk mengurai kepadatan, ASDP memfokuskan Pelabuhan Merak ini untuk penyeberangan kendaraan pribadi saja. Nah, kemudian kendaraan motor dan truk ini dialihkan di Pelabuhan Ciwandan serta Bandar Bakau Jaya. Sudah terjadi padat ya, ramai di Pelabuhan Merak, Banten. Kita langsung sapa Indra Setiabudi di sana. Selamat malam, Assalamualaikum. Indra, apakah lonjakan pemudik terjadi lebih banyak pada malam hari ini dan peningkatan signifikan di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, Indra? Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di Pelabuhan Eksekutif Merak, Banten. Anda bisa saksikan di belakang saya ini cukup ramai sekali. Sudah ada kurang lebih 15 baris menuju ke belakang mengalami antrian cukup signifikan, Yudi dan juga pemirsa. Memang rata-rata masyarakat ini lebih memilih pulang pada malam hari untuk menghindari cuaca yang panas pada siang hari saat melakukan ibadah puasa, Yudi dan juga pemirsa. Dan perlu kami informasikan juga bahwa SDP setidaknya mencatat dalam periode H-10 hingga H-5 ini sebanyak sudah 375.000 penumpang sudah diberangkatkan menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung, yang mana dengan jumlah kendaraan sudah sebanyak 64.000 kendaraan. Dan kalau kami informasikan juga, Yudi, walaupun saat ini sudah ada antrian, namun untuk jalan menuju Pelabuhan Merak ini sangat landai sekali, bisa lancar sekali, tidak ada hambatan yang cukup berarti menuju Pelabuhan Merak pada hari ini. Dan mengingat dapat kami informasikan juga bahwa seharusnya ini kepolisian sudah melakukan ganjil genap di ruas jalan Merak menuju maksud kami di ruas tol Tangerang menuju Merak. Nantinya namun
dikarenakan situasi sangat kondusif sekali sehingga pemberlakuan ini ditiadakan. Dan kami saya informasikan bahwa puncak pada arus mudik 2025 ini akan diprediksi pada esok hari, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2025, yang mana sejumlah rekayasa nanti akan dilakukan, Yudi dan juga pemirsa. Ganjil genap akan diberlakukan ketika bagi para pelanggar ini nanti akan dikeluarkan dialihkan menuju jalur arteri. Namun perlu kita sampaikan bahwa ini hanya pengalihan jalan saja, tidak ada unsur dari tindak tilang begitu. Yang mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk mengurai kepadatan, kami informasikan bahwa SDP akan mengalihkan sejumlah jalur pemotor maupun juga truk maupun juga bus ke arah pelabuhan Ciwandan untuk mengurai dan memperlancar jalur-jalur menuju masing-masing dermaga untuk melakukan kegiatan penyeberangan menuju Merak Bakauheni Lampung. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada hari ini dan nanti dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan dipastikan juga Anda sudah harus berada di lokasi tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di jalur eksekutif Merak untuk menghindari ketertinggalan maupun juga kepadatan antrian pada malam hari. Demikian, Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Indra atas laporannya dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali, Indra. Ya pemirsa, H-3 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Bogor Rudi Susmanto memantau lokasi tujuan wisata dan jalur arus mudik Lebaran Kamis siang. Dari hasil pantauan beberapa titik jalur tol yang dilintasi oleh pemudik ternyata masih lengang. Begitu juga dengan jalur wisata yang masih sepi. Dari pantauan udara yang dilakukan oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto bersama jajaran Forkopimda Kapolres bersama Dandim Bogor dan Ketua DPRD, arus lalu lintas di jalur mudik dan tempat wisata terlihat masih lengang di sejumlah titik yang diperkirakan akan mengalami antrian dan padatan. Dalam pantauan udara ini, Bupati melihat langsung lokasi di mana titik yang akan menjadi rawan kemacetan, yakni 3 wilayah di Bogor bagian timur, bagian barat, dan selatan. Lokasi jalur yang dilintasi pemudik di sekitar Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi atau Bocimi terlihat masih lengang, begitu juga dengan Jalan Tol Jagorawi arah keluar Bogor masih terbilang lancar. Sementara arah Jonggol dan sekitarnya terlihat ramai namun masih lancar. Kemudian untuk pantauan jalur lokasi wisata puncak juga belum terlihat adanya peningkatan kendaraan lantaran masih merupakan hari kerja. Kita melihat hari ini di beberapa ruas jalan, baik di wilayah Bogor, wilayah Barat, wilayah tadi timur, wilayah selatan, kita terpantau semuanya masih lancar, belum terlalu ramai. Dan juga kami pun tadi melihat ke beberapa lokasi, salah satunya adalah di wilayah Gunung Putri, di wilayah Bojonggulur, yang tadinya tumpukan sampah lalu lumpur masih cukup tinggi. Tadi alhamdulillah kita melihat suasana sudah jauh berbeda, tidak ada udara. Cuman kami berpesan, kita masih melihat di beberapa bantaran sungai, sampah masih cukup banyak. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian alam kita bersama-sama agar ke depan beberapa kejadian bencana kemarin menjadi pembelajaran kita bersama. Bupati Bogor pun memprediksi puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada Jumat 28 Maret 2025 hingga 30 Maret 2025. Untuk lokasi wisata puncak diperkirakan akan terjadi peningkatan pada hari Lebaran hingga H+7 Lebaran atau selama libur Lebaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di ruas tol Pekanbaru, Kabupaten Kampar Riau. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Sebuah kendaraan jenis SUV terbakar di kilometer 12 Jalan Tol Pekanbaru, Bangkinang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu pagi. Api membakar bagian badan mobil yang diketahui dikendarai seorang wanita warga Kota Pekanbaru yang hendak menuju Kota Bangkinang. Izin pimpinan 65 mobil Jalan Tol Bangkinang Pekanbaru. Pos
Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil, namun menurut pemilik kendaraan, setelah masuk jalan tol tiba-tiba bagian depan kap mesin mobil muncul api. Api berhasil dipadamkan tim damkar Kota Bangkinang yang diterjunkan ke lokasi terbakarnya mobil. Terjadi kebakaran satu unit mobil Pajero warna biru yang dikemudikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah ibu selamat, mobilnya terbakar dan sekarang dilakukan pemadaman bersama-sama dengan pihak damkar Bangkinang. Api sudah mulai bisa kita padamkan, namun arus lalu lintas di jalur Ambon masih kami tutup. Akibat kebakaran ini, petugas Satlantas Polres Kampar sempat menghentikan arus kendaraan yang melintas di ruas tol Pekanbaru. Sementara itu, kini pihak kepolisian tengah menyelidiki penyebab terbakarnya mobil. Dari Kabupaten Kampar Riau, Diki Anyus melaporkan. Terjebak kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk hingga 8 jam, seorang balita menangis kelelahan. Balita dan orang tuanya kemudian dibawa ke pos pelayanan terpadu untuk mendapat bantuan kesehatan. Dengan menggunakan mobil ambulans, tim Dokes Polres Jembrana mengevakuasi bayi berusia 5 hari bersama orang tuanya dari buffer zone Terminal Kargo Gilimanuk ke pos terpadu ASDP Gilimanuk. Menggunakan mobil travel, balita tersebut dan orang tuanya berada di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang menuju Jember. Namun diduga kelelahan akibat terjebak macet hingga 8 jam. Balita tersebut menangis. Orang tua balita memutuskan meminta pertolongan ke tim kesehatan yang ada di Terminal Kargo. Tadi kami mendapat laporan dari masyarakat di mana ada orang tua, baik ayah dan ibu, datang ke pos pelayanan yang ada di Kargo Gilimanuk. Mereka menyampaikan bahwa sedang membawa bayi berusia 5 hari. Terlihat bahwa fisik si ibu ini cukup kelelahan. Sehingga oleh petugas kami yaitu Dokes yang ada di pos pelayanan langsung diberikan pertolongan. Serta kepada bayi langsung dilakukan juga hal yang sama oleh bidan yang ada di puskesmas. Alhamdulillah tadi langsung kita kawal yang bersangkutan untuk beristirahat dulu, kemudian beristirahat lagi di pos terpadu sampai menunggu travelnya sampai di pos dermaga. Bagi pemudik yang memerlukan pelayanan kesehatan, bisa menghubungi pos pelayanan kesehatan yang ada di Terminal Kargo dan di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil kembali menggelar aksi tolak Undang-Undang TNI di depan gedung DPR RI. Selengkapnya kami hadirkan informasi ini di Sindo Prime. Jangan kemana-mana. Pemirsa, gelombang aksi penolakan disahkannya RUU TNI belum berakhir. Sore tadi ratusan mahasiswa dan kelompok sipil menggelar aksi di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, mendekati Lebaran, ratusan massa menggelar aksi penolakan Undang-Undang TNI di depan gedung DPR. Massa menilai pengesahan Undang-Undang TNI tidak hanya akan mengancam demokrasi dan penegakan HAM, tapi juga berpotensi mengembalikan dui fungsi TNI. Massa mendesak DPR segera mengambil langkah tegas dengan meninjau kembali RUU TNI yang sudah disahkan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Pasca disahkan oleh DPR, unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI juga terjadi di berbagai daerah. Seperti di Medan, Sumatera Utara, saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat di depan gedung DPRD tidak terhindarkan. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI yang dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Rabu petang berlangsung ricuh.
Lantaran unjuk rasa tak direspon oleh anggota DPRD Sumut, mahasiswa pun berupaya masuk ke dalam gedung. Saling dorong dan nyaris baku hantam antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Puluhan mahasiswa akhirnya membubarkan diri setelah diusir paksa aparat, mengingat jam unjuk rasa telah selesai. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pengacara Febri Diansyah memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk perkara kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu Harun Masiku menjadi anggota DPR terpilih 2019-2024. Namun dirinya batal diperiksa karena diinfokan bahwa penyidik perkara sedang cuti. Ya, ini adalah Febri yang tiba di gedung KPK pukul 1.30 atau 13.30 waktu Indonesia Barat. Febri bilang dirinya tidak tahu apa alasannya dipanggil KPK terkait perkara Harun Masiku. Pemeriksaan ini dijadwal ulang setelah Lebaran, ungkap Febri. Dirinya mengaku akan kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di waktu kapanpun. Di sisi lain, kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Telapesi, merasa janggal terhadap langkah penyidik KPK yang ingin meminta keterangan Febri Diansyah dalam perkara Harun Masiku. Saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba ada panggilan terkait dengan perkara Harun Masiku di perkara yang sama dengan perkara besarnya kasus Pak Hasto yang sekarang sedang sidang. Saya nggak tahu faktornya apa dipanggil, karena kan belum ada pertanyaan kan yang sampaikan, saya belum hadir di pemeriksaan. Sementara pemerintah dunia itu ramai terkaitannya di saya. Ini kan aneh ya, ada panggilan sprindiknya Harun Masiku untuk saudara Febri, rekan kita Febri, ini menjadi suatu keanehan, suatu yang aneh dan ganjil. Kenapa? Karena Mas Febri tidak ada kaitannya dengan kasus Harun Masiku. Dan kami melihat bahwa apa yang sedang dilakukan oleh penyidik KPK, semoga ini bukan bagian untuk mengganggu profesi advokat dalam menjalankan tugas. Kita ketahui bahwa saudara Febri, Mas Febri saat ini sedang Pemirsa, kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota TNI kembali lagi terjadi. Anggota TNI AL kelas 1J diamankan Denpom TNI AL karena kasus pembunuhan seorang jurnalis media online bernama Juwita di Banjarbaru. Denpom Lanal Balikpapan mengamankan seorang pelaku berinisial C dalam kasus pembunuhan jurnalis wanita yang merupakan seorang anggota TNI Angkatan Laut berpangkat Klasik 1 yang sudah berdinas selama 4 tahun dan baru 1 bulan bertugas di Lanal Balikpapan. Saat ini penyidik masih mendalami kasus pembunuhan karena kematian korban berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan. Penyelidikan terus dilakukan secara intensif, memastikan bahwa proses hukum akan berjalan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini benar terjadi pembunuhan ya, yang dilakukan oleh oknum anggota Lanal Balikpapan berinisial J, ya, pangkat Klasik 1. Pangkat Klasik 1 terhadap korban saudari Juwita. Sebagai bentuk tanggung jawab, institusi TNI Angkatan Laut turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban. Memastikan tidak ada upaya menutupi kasus dan memastikan jika terbukti bersalah, tersangka akan menerima sanksi serta hukum yang setimpal sesuai hukum yang berlaku. Hingga saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwenang dan perkembangan terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti dunia jurnalis di Kalimantan Selatan. Korban merupakan jurnalis media online bernama Juwita yang bertugas di wilayah kota Banjarbaru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh korban ditemukan tergeletak di jalan kawasan Gunung Kupang, Cempaka, kota Banjarbaru, namun tidak ditemukan luka.
Ironisnya barang pribadi korban seperti tas dan telepon genggam tidak ditemukan, namun motor korban berada di lokasi kejadian. Kejanggalan kematian wartawati ini masih diselidiki pihak kepolisian dan pihaknya akan bekerja dengan maksimal untuk mengusut tuntas kasus ini. Untuk saksi-saksi sudah, kita ada periksa 4 saksi. Ada berapa banyak Pak? 4 saksi yang TKP. Ya, nanti kita kembangkan lagi. Ada bukti-bukti lain, petunjuk-petunjuk lain, nanti kita akan sampaikan. Berdasarkan pernyataan sikap itu, Aji tentu saja menuntut kepolisian untuk bekerja semaksimal mungkin dan bekerja profesional dan membuka kasus ini seterang benerangnya. Jangan sampai ada sedikit pun yang ditutup-tutup. Jurnalis di Kalimantan Selatan akan berkolaborasi dalam mengungkap fakta sebagai nilai sosial. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan gerebek judi Sabung Ayam di Lampung. Kepada keluarga korban, Kapolri dan Panglima TNI menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengunjungi rumah salah satu polisi korban penembakan Bribtu Galib Surya Ganta di Tanjung Senang, Bandar Lampung, Rabu sore. Kepada keluarga korban, Kapolri dan TNI menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kapolri bersama Panglima TNI berjanji akan menindak tegas tersangka dan oknum Polri yang terlibat praktik judi sabung ayam. Dengan Pak Panglima, tentunya mengucapkan kami dan Pak Panglima mendengarkan apa yang terjadi. Proses jauh ini dari sisi saya, dari sisi lama dan juga walaupun almarhum sudah tidak ada, tapi beliau semua tetap keluarga besar kami dan tentunya kami akan selalu bersama dengan seluruh keluarga. Apa salah satu harapan dari pihak keluarga Pak Jenderal? Dia mengharapkan agar prosesnya bisa diusut tuntas. Sementara itu saat kunjungan Kapolri, keluarga korban mengaku mendapat tawaran untuk menggantikan posisi Bribtu Anumerta Galib Surya Ganta sebagai anggota Polri. Namun pihak keluarga menyebut masih berdiskusi terhadap tawaran tersebut serta sosok yang akan menggantikan almarhum. Yang berkaitan dengan pergantian ataukah memang atensi seperti apa untuk menggantikan almarhum, itu memang lagi tahap proses diskusi keluarga. Mudah-mudahan ada hal yang terbaik karena besar juga harapan keluarga untuk semua ini tidak berhenti, tapi adanya berkelanjutan daripada ada juga tetesan generasinya almarhum gitu loh. Sebelumnya oknum TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan 3 polisi. Selain oknum TNI, Polda Lampung juga menetapkan warga sipil inisial Z sebagai tersangka dalam judi sabung ayam. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur melakukan prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. 39 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menemukan adanya bukti pengeroyokan. Polres Metro Jakarta Timur menggelar prarekonstruksi terkait kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia atau UKI Kenza Erza Walewangko. Dalam prarekonstruksi, sekitar 70 adegan yang berkaitan dengan kasus tersebut diperagakan oleh sejumlah saksi. Meski demikian, ada sejumlah saksi yang tidak hadir dan harus digantikan karena terlambat. Sebelumnya, untuk mengungkap kasus ini, 39 saksi telah diperiksa. Namun Polres Metro Jakarta Timur belum menemukan bukti pengeroyokan dalam prarekonstruksi tersebut. Prarekonstruksi itu dilakukan di tahap penyelidikan. Tahap penyelidikan itu apa? Di mana tahap untuk polisi mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana.
Dari seluruh saksi, 24 diantaranya merupakan mahasiswa yang diduga mengetahui kematian Kenza. Selain itu, polisi juga telah memeriksa pihak keluarga. Hingga saat ini, polisi masih menunggu hasil otopsi jasad Kenza untuk mengetahui penyebab kematian mahasiswa tersebut. Dari Jakarta, Rio Madik, iNews melaporkan. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.407 pengaduan terkait permasalahan pembayaran tunjangan hari raya atau THR dari 903 perusahaan. Kementerian Ketenagakerjaan mendesak perusahaan-perusahaan yang diadukan untuk segera membayar THR sesuai aturan. Hingga H-5 Lebaran, Posko THR Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima 1.407 pengaduan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR. Laporan tersebut terdiri atas 806 pengaduan terkait belum menerima THR, 300 pengaduan terkait pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, dan 301 pengaduan tentang perusahaan yang terlambat membayar THR. Kepala Biro Humas Kementerian Tenagakerja Sunardi Sinaga menyebut jumlah perusahaan yang diadukan ke Posko THR Kemenaker mencapai 903 perusahaan dan diperkirakan akan terus bertambah. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan mendesak perusahaan-perusahaan yang diadukan untuk segera menunaikan kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, pembayaran THR merupakan bagian dari upaya membina hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan karyawan karena mempengaruhi pada peningkatan produktivitas. Pengaduan terkait THR ini H-7 sampai nanti H+7, silakan masyarakat bisa mengadukan, nanti akan kita proses semua. Kemudian perusahaan-perusahaan nanti yang akan kita lakukan komunikasi supaya yang merupakan hak-hak dari para pekerja terkait THR ini supaya ditunaikan. Jadi akan kita lakukan komunikasi lebih lanjut. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan tetap membuka posko pengaduan terkait THR hingga H+7 Lebaran. Pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tren pelemahan yang terjadi saat ini. Salah satunya melalui kebijakan wajib simpan devisa hasil ekspor yang diharapkan akan mampu menjaga stabilitas mata uang rupiah ke depannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menganggap tren pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini cenderung masih dalam batas wajar. Erlangga menegaskan meski terjadi fluktuasi rupiah dalam beberapa waktu terakhir, fundamental ekonomi domestik masih tetap terjaga. Erlangga menambahkan pemerintah juga tetap berupaya menjaga stabilitas rupiah dengan menjaga kinerja hasil ekspor serta deregulasi. Selain itu, kebijakan wajib simpan devisa hasil ekspor juga diharapkan juga mampu menstabilkan posisi rupiah ke depannya. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, neraca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi Erlangga menambahkan pelemahan rupiah saat ini tidak hanya berpengaruh terhadap sektor manufaktur yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dolar Amerika. Hal itu karena mayoritas perusahaan tersebut telah memiliki kontrak jangka panjang dalam pengadaan bahan baku. Sehingga penguatan dolar terhadap rupiah saat ini tidak banyak berpengaruh terhadap biaya produksi.
Presiden Prabowo Subianto serahkan zakat di Istana Negara. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Prime. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara. Penyerahan zakat di Istana Negara ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri serta kepala lembaga negara. Penyerahan dilakukan di meja Basnas yang telah disediakan. Presiden mengajak masyarakat untuk berzakat karena menurut Presiden Prabowo masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit. Selain itu, Presiden Prabowo mengatakan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial. Tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka, dan juga menghindarkan hidup dari sifat fikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial. Sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah akan digelar pemerintah pada 29 Maret 2025 mendatang. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan Idul Fitri berpotensi sama dengan Muhammadiyah yakni pada hari Senin 31 Maret. Semuanya sudah standar ya. Semuanya sudah siap ya. Insya Allah nanti tanggal 29 sore itu kita akan melakukan sidang isbat dan seluruh baik NU maupun Kementerian Agama sudah menebarkan para peruyahnya di titik-titik tertentu di seluruh Indonesia. Jadi kita tinggal mengumpulkan nanti data-data dari mereka. Ada berapa titik Pak di Indonesia? Waduh, ratusan keseluruhannya. Ini demi untuk memvalidkan temuan-temuan kita. Kalau memang nggak ada satupun yang menemukan bulan pada saat itu, maka kita istiqmal, dijadikan 30 hari puasa kita. Tapi kalau ada yang menemukan satu saja titik di antara semua titik lalu disumpah oleh hakim agama, maka itu ya kurang puasa kita 1 hari dari 30 menjadi 29. Tapi kalau melihat kemungkinannya semua titik itu masih berada pada posisi ghairu imkan ru'yah, masih minus 3 derajat ya. Dengan demikian biasanya kalau seperti itu, kalaupun ada yang mengaku melihat bulan, itu tidak diakui karena mustahil kita bisa melihat bulan minus 3 itu. Nah, artinya Pak, mudah-mudahan kita kompak lagi. Hari pertama puasa kita kompak, kemudian 1 Syawal kita kompak lagi puasa. Itu yang kita harapkan kan. Pemirsa, mahasiswa Indonesia di kota Aligarh, Hindia menikmati momen ngabuburit di bulan Ramadan dengan berburu takjil khas India. Sama seperti di Indonesia, menu gorengan ternyata menjadi santapan favorit untuk dinikmati saat berbuka puasa. Kemeriahan suasana Ramadan di kota Aligarh, tepatnya 160 km dari kota Delhi, tak jauh berbeda dengan Indonesia. Jelang waktu berbuka puasa, para pedagang di pasar mulai menjajakan jajanan kuliner untuk berbuka puasa. Gorengan khas India seperti samosa dan pakora menjadi menu takjil favorit umat muslim di India. Kota Aligarh terkenal sebagai kota pelajar.
di mana terdapat salah satu universitas tertua di India, yaitu Aligarh Muslim University. Puluhan pelajar Indonesia mengemban studi di kampus ini, baik dari jenjang S1, S2, maupun S3. Jelang waktu berbuka puasa, mahasiswa Indonesia di Aligarh biasanya berburu takjil di pasar dan berbuka puasa bersama. Di sore ini kita bagi-bagi takjil bareng sama teman-teman mahasiswa Aligarh ya. Nah, jadi kita kayak misalkan membagikan siapapun, supir-supir, orang-orang sepeda yang habis kerja, mereka nggak sempat untuk berbuka puasa, mereka bisa berbuka puasa bareng di jalan-jalan kisaran di jalan ini ya, petrol route ini ya. Meski Muslim adalah minoritas di India, namun momen Ramadan di sini tetap berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Menjalankan ibadah Ramadan di negara minoritas tentu memiliki pengalaman yang unik pemirsa, terlebih tradisi ngabuburit di kota Visakhapatnam, India yang digelar di pinggir pantai Rusikonda. Seperti apa ya suasana buka bersama di RK Beach dan apa saja cerita Ramadan dari mahasiswa Indonesia di sana? Sudah bergabung dengan kita Nesya Setyarini. Assalamualaikum, selamat malam Nesya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Selamat malam. Namaste Nesya. Namaste. Ini Indianya di mana Nesya? Indianya di bagian Visakhapatnam, salah satu India paling ujung di negara India. Oke, sekarang sudah pukul berapa di sana dan bagaimana sih suasana puasa Ramadan di India? Saat ini jam 7 malam di India, kita baru buka puasa 1 jam yang lalu. Untuk suasana Ramadan di Visakhapatnam ini adalah salah satu perjalanan yang sangat menyenangkan karena banyak dari dekan kita sendiri dari Universitas Andhra University itu sering sekali mengajak mahasiswa-mahasiswi Muslimnya untuk berbuka puasa bersama di itu atau di hostel. Kalau buka puasa di India, makanan yang paling favorit ataupun pas untuk berbuka puasa apa saja, Nesya? Kembali lagi seperti kita adalah orang Indonesia biasanya berbuka puasa mencari gorengan. Sama seperti teman-teman di sini kita mencari gorengan. Kalau di India itu ada samosa dan pakora. Jadi biasanya kita buka puasa pakai itu atau kita masak bakwan. Bakwan, masak sendiri ya? Masak sendiri atau bisa juga beli di gorengan di luar banyak. Wow. Kalau minuman segarnya di India, apa yang pas buat berbuka puasa di sana? Oh, di sini ada es semangka. Jadi es semangka. Nah, benar, potongan semangka dan jus dan ada beberapa manisan-manisan juga. Nanti di dalamnya ada biskuit lapisnya juga. Di sana minoritas ya kalau Muslim. Nah, kalau buka puasa ada nggak tradisi ngabuburit mungkin untuk Muslim di sana jelang buka puasa? Untuk ngabuburit sendiri di sini kurang ada dan luar takjil juga tidak. Karena di bagian tempat saya itu Muslim nomor 2, jadi termasuk minoritas. Ada nggak kegiatan KBRI di sana yang juga Nesya dan teman-teman Indonesia berkumpul untuk agenda khusus di Ramadan ini? Ada di KBRI tapi di New Delhi jauh saya sekitar 32 jam. Jadi biasanya teman-teman dari daerah kita memilih untuk tidak ikut karena waktu yang sangat terbatas dan tidak ada libur dari kampus. Oke, baik. Nesya, nanti kalau ada waktu saya ke sana nanti mungkin bisa diajak jalan-jalan ya di India ya. Terima kasih Nesya sudah berbagi. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, usai sudah Sindo Prime hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan tentunya berita internasional hanya di sindonews.com. Yudi Handoyo pamit pemirsa, sehat selalu untuk Anda dan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini terus menerus. Sampai jumpa.